Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas materi bab 2 tentang metode pengembangan sistem akuntansi. Metodologi pengembangan sistem. Metodologi pengembangan sistem adalah langkah-langkah yang dilalui oleh analis sistem dalam mengembangkan sistem informasi. Pengembangan sistem akuntansi dilaksanakan melalui 3 tahap utama. Yang pertama, analisis sistem, yang kedua, desain sistem, dan yang ketiga, implementasi sistem. Analisis sistem ada 4. Ada analisis pendahuluan, ada penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem, ada pelaksanaan analisis sistem, dan yang terakhir ada penyusunan laporan hasil analisis sistem. Yang pertama, analisis pendahuluan. Jika perusahaan memiliki departemen sistem informasi, pekerjaan pengembangan sistem akuntansi dalam perusahaan tersebut umumnya didahului dengan diterimanya permintaan jasa pengembangan sistem informasi. Permintaan jasa tersebut dituangkan dalam surat permintaan jasa pengembangan sistem informasi dan berisi penjelasan ringkas luas pekerjaan, hasil yang diinginkan, jangka waktu penyelesaian pekerjaan. Dalam analisis pendahuluan ini, analisis sistem mengumpulkan informasi untuk memperoleh gambaran secara menyeluruh mengenai perusahaan. Untuk ini, analisis sistem harus membuat workset atau checkset untuk mengumpulkan informasi yang dikumpulkan dalam analisis pendahuluan tersebut. Yang kedua, penyusunan usulan pelaksanaan analisis sistem. Pelaksanaan analisis sistem direncanakan oleh analis sistem dalam suatu dokumen tertulis yang disebut usulan pelaksanaan analisis sistem. Dihasilkannya dokumen tertulis tersebut adalah untuk mempertemukan pikiran pemakai informasi dengan analis sistem mengenai pekerjaan pengembangan sistem akuntansi yang akan dilaksanakan oleh analisis sistem untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. 3. Pelaksanaan analisis sistem. Analisis laporan yang dihasilkan sistem sekarang digunakan untuk menemukan informasi yang diperlukan oleh manajemen, namun tidak disediakan oleh sistem akuntansi yang sekarang. Menganalisis transaksi. Analis transaksi ini menjadi analisis terhadap formulir, catatan, dan prosedur yang digunakan di dalam melaksanakan setiap transaksi tersebut. Untuk setiap transaksi dilaksanakan perusahaan, analisis sistem mengumpulkan informasi mengenai 1. Unit organisasi yang terkait dalam transaksi, 2. Formulir yang digunakan, 3. Sistem otoritas dalam pelaksanaan transaksi, 4. Catatan akuntansi yang digunakan untuk mencatat transaksi, 5. Prosedur pelaksanaan transaksi. 4. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Hasil akhir proses analisis sistem disajikan oleh analis sistem dalam suatu laporan yang disebut laporan hasil analisis sistem. Laporan ini merupakan dokumen tertulis yang dibuat oleh analis sistem untuk diserahkan kepada pemakai informasi. Laporan ini berisi temuan-temuan yang diperoleh analis sistem dalam analisis sistem. Penyusunan laporan hasil analisis sistem. Isi laporan hasil analisis sistem meliputi 1. Pernyataan kembali alasan yang mendasari dan luas analisis sistem yang dilaksanakan oleh analis sistem. 2. Daftar masalah besar yang ditemukan oleh analis sistem. 3. Suatu pernyataan persyaratan informasi yang diperlukan oleh pemakai informasi. 4. Suatu pernyataan tentang asumsi penting yang dibuat oleh analis sistem selama melaksanakan analisis sistem. 5. Suatu proyeksi sumber daya yang diperlukan beserta biaya yang dibutuhkan dalam perencanaan sistem akuntansi yang baru atau pengubahan sistem yang sekarang digunakan oleh perusahaan. 6. Rekomendasi yang bersangkutan dengan sistem yang diusulkan atau persyaratan yang harus dipenuhi oleh sistem yang diusulkan tersebut. B. Desain sistem. Desain adalah proses penerjemahan kebutuhan pemakai informasi ke dalam alternatif perancangan sistem informasi yang diajukan kepada pemakai informasi untuk dipertimbangkan.
Tahapan desain sistem dibagi menjadi 6 tahap. Yang pertama, desain sistem secara garis besar. Yang kedua, penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Yang ketiga, evaluasi sistem. Yang keempat, penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Yang kelima, desain sistem secara rinci. Dan yang keenam, penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Yang pertama ada desain sistem secara garis besar. Analisis sistem telah memperoleh informasi berikut dari tahap analisis sistem yang dilakukan. 1. Informasi yang dibutuhkan oleh pemakai beserta persyarat yang melekat dalam informasi tersebut. 2. Luasnya sistem. 3. Sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan, yaitu manusia, mesin, uang, material, dan metode. Analisis sistem kemudian menawarkan berbagai alternatif desain secara garis besar sistem informasi untuk menghasilkan informasi yang diperlukan oleh pemakai. 2. Penyusunan usulan desain sistem secara garis besar. Isi usulan desain sistem secara garis besar adalah sebagai berikut. Yang pertama, alasan dilakukannya pekerjaan pengembangan sistem informasi. Bagian ini analisis sistem menghubungkan persyaratan dan berbagai tujuan yang ditetapkan oleh pemakai informasi dengan usulan desain yang diajukan oleh analis sistem. 2. Sistem informasi yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan pemakai informasi. Penyajian lebih dari satu alternatif desain dimaksudkan untuk A. Memungkinkan pemakai informasi melakukan pilihan di antara alternatif desain yang disajikan oleh analis sistem. B. Menunjukkan kepada pemakai informasi bahwa setiap alternatif desain sistem memiliki dampak signifikasi yang berbeda terhadap organisasi. 3. Sumber daya yang diperlukan untuk mengimplementasikan dan mempertahankan masing-masing alternatif desain sistem. 4. Asumsi kritis atau masalah yang belum terpecahkan yang mungkin berdampak terhadap desain final sistem informasi. 3. Evaluasi sistem. Dalam tahap evaluasi sistem, analis sistem menentukan persyaratan yang harus dipenuhi oleh blok teknologi dalam menjalankan sistem informasi yang dirancang dan memilih penjual teknologi yang memiliki kemampuan untuk memenuhi persyaratan yang dituntut oleh sistem informasi. 4. Penyusunan laporan final desain sistem secara garis besar. Berdasarkan hasil diskusi antara pemakai informasi dengan analis sistem dalam penyajian usulan desain secara garis besar dan evaluasi sistem. Analis sistem kemudian membuat laporan final desain sistem secara garis besar. 5. Desain sistem secara rinci. Analis sistem melakukan desain rinci untuk masing-masing blok bangunan sistem informasi menjadi bangunan sistem informasi yang mampu memenuhi kebutuhan informasi para pemakai. Jika misalnya, dalam tahap desain secara garis besar sistem informasi dirancang untuk menghasilkan laporan umur piutang, dalam tahap desain rinci, analis sistem merancang format laporan, isi laporan, distribusi laporan, pisah batas data yang dipakai sebagai bahan laporan, pengendalian atas laporan, dan sebagainya. 6. Penyusunan laporan final desain sistem secara rinci. Hasil desain sistem secara informasi ini disajikan oleh analis sistem dalam dokumen tertulis yang disebut laporan final desain sistem secara rinci. C. Implementasi sistem. Implementasi adalah pendidikan dan pelatihan pemakai informasi, pelatihan dan koordinasi teknisi yang akan menjalankan sistem, pengujian sistem yang baru, dan pengubahan yang dilakukan untuk membuat sistem informasi yang telah dirancang menjadi dapat dilaksanakannya secara operasional. Puncak segala kegiatan pengembangan dan perancangan sistem informasi adalah terletak pada tahap implementasi. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kata-kata yang kurang jelas. Terima kasih. Tonton terus video selanjutnya ya guys. Bye-bye.